爱打鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan menjelaskan mengenai chapter spesial dari manga Tokyo Revengers yang hanya rilis dalam versi booklet magazine dan dijual sebagai bundling dari DVD animenya, yaitu booklet magazine volume ketiga. Jika pada volume pertama dan kedua dari majalah ini menceritakan tentang masa kecil dari Kazutora serta Baji, lalu pada volume keempat menceritakan tentang Ehsan dan Fizi, kali ini booklet magazine Tokyo Revengers volume ketiga akan bercerita tentang kehidupan masa SMP dari Mitsuya, Yasuda, Paean, dan juga Pachin. Tidak ada kisah tragis ataupun adegan baku hantam muncul pada volume ketiga ini, karena sebagian besar ceritanya hanya berisi tentang sisi lain dari kehidupan normal para berandalan terkuat di geng Tokyo Manji saat mereka sedang berada di sekolah. Jadi buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai kisah masa sekolah mereka semua, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Cerita ini dimulai ketika Mitsuya, Pachin, dan Paean masih berada di kelas 1 sekolah menengah pertama. Pada panel atau halaman pertamanya, kita diperkenalkan dengan salah satu karakter perempuan yang sebenarnya sangat tidak asing sekali. Karakter perempuan ini adalah Yasuda, teman satu kelas Mitsuya yang memarahi Paean pada episode 23 animenya. Di momen ini Yasuda berniat untuk bergabung ke dalam klub kerajinan tangan atau klub menjahit yang ada di sekolahnya. Karena sebelumnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Yasuda sudah pernah bergabung ke dalam klub menjahit seperti ini. Namun sayang sekali, pada tahun ini ternyata klub menjahit tersebut sudah tidak memiliki anggota sama sekali. Dan jika terus dibiarkan seperti ini, maka klub menjahit yang ada di sekolah ini akan segera dihapuskan dari daftar klub aktif yang dimiliki sekolah. Karena dirinya tidak rela jika klub ini harus bubar, Yasuda pun kali ini berniat untuk membangkitkan serta mengaktifkan kembali klub menjahit yang ada di sekolah ini. Tanpa ragu Yasuda pun mengetuk pintu ruangan klub dan langsung membukanya. Namun ketika dia membuka pintu tersebut, tiba-tiba saja pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Di dalam ruangan tersebut terlihat Mitsuya, Paean, dan juga Pachin yang memasang wajah seramnya, hingga membuat Yasuda kaget dan ketakutan. Melihat ini, Paean pun berkata kepada Yasuda dengan nada sinis, "Apa yang kau inginkan anak kecil?" Tentu saja melihat dan mendengar gertakan dari Paean, Yasuda pun seketika langsung menutup pintu itu kembali. Dalam hatinya Yasuda berkata, "Aku awalnya berniat bergabung ke dalam klub menjahit ini. Tapi kenapa di dalam ruangan ini malah terdapat 3 orang anak berandalan yang sangat menyeramkan?" Tidak lama berselang, Mitsuya pun langsung keluar dan menghampiri Yasuda. Di momen ini, Mitsuya juga langsung meminta maaf kepada Yasuda karena sudah membuatnya takut. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Yasuda. "Aku Mitsuya Takashi, senang berkenalan denganmu." Setelah mengobrol cukup panjang, mereka semua pun akhirnya berkenalan. Di sini Yasuda akhirnya mengerti dan sadar jika ternyata Mitsuya adalah seorang berandalan yang sangat terkenal di area Shibuya. Dia pun tidak menyangka kenapa seorang berandalan terkenal seperti ini bisa mempunyai sikap lembut dan baik kepada orang lain. Sikap ini sangat berlawanan sekali dengan sikap arogan dan sikap kasar yang dimiliki oleh Paean dan Pachin. Yasuda pun bahkan sampai membenci berandalan seperti mereka berdua, khususnya Paean. Setelah berdiskusi cukup panjang dengan Yasuda mengenai nasib klub menjahit ini yang akan segera dibubarkan, Mitsuya pun kemudian langsung bertanya kepada Yasuda mengenai apa yang selanjutnya harus mereka lakukan untuk dapat menarik perhatian dari siswa lain supaya mau bergabung ke dalam klub menjahit ini. Mulai dari sinilah mereka semua akhirnya membuat rencana untuk dapat menyelamatkan nasib dari klub menjahit ini supaya tidak dibubarkan. Mengetahui ada orang lain yang ternyata peduli dengan nasib dari klub penjahit ini, Yasuda pun terlihat sangat senang sekali. Dia pun langsung bersemangat untuk membuat dan menyiapkan brosur atau poster serta formulir pendaftaran semenarik mungkin. Setelah menyiapkan semua poster dan brosur tersebut, keesokan harinya Yasuda pun langsung bergegas menempelkan semua poster yang telah dibuatnya pada majalah dinding yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Tidak sampai di situ perjuangan Yasuda. Dia pun bahkan sampai rela berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk membagikan brosur yang sudah dia buat sebelumnya. Setelah berusaha keras selama 3 hari berturut-turut, kini di hari perekrutan, Yasuda pun berharap jika akan banyak siswa yang tertarik untuk datang dan mendaftar untuk bergabung ke dalam klub menjahit ini. Namun hal mengecewakan kembali terjadi. Saat membuka pintu ruangan, Yasuda pun sangat terkejut.
Ternyata tidak ada satupun orang yang mau datang untuk mendaftar bergabung ke dalam klub menjahit ini. Di momen ini, Pehan yang bodoh pun langsung memarahi Yasuda. Pehan berkata jika brosur yang dibuat oleh Yasuda sangat buruk atau sangat tidak menarik sekali. Mendengar ini, Mitsuya pun langsung menegur dan memarahi Pehan. Dengan muka datar, Mitsuya berkata, "Bodoh, jangan bilang seperti itu. Kau benar-benar sangat tidak peka sekali." Perkataan Pehan tadi bahkan sampai membuat Yasuda menangis dan langsung pergi meninggalkan ruangan klub menjahit ini. Dalam hati Yasuda pun berkali-kali berkata, jika dia sangat benci sekali dengan para berandalan. Momen pun kini berganti ke hari selanjutnya. Di dalam kelas nampak Yasuda yang masih terlihat sedih akibat semua kejadian buruk yang menimpanya kemarin. Yasuda pun bahkan sampai memutuskan untuk tidak pernah datang lagi dan tidak mau bergabung ke dalam klub menjahit yang ada di sekolah ini. Di tengah kekesalan ini, tiba-tiba saja Yasuda dikagetkan dengan keributan yang terjadi di dalam kelasnya. Mereka semua terdengar sedang membicarakan tentang sebuah event atau sebuah acara yang diselenggarakan oleh klub menjahit. Karena penasaran, Yasuda pun mencoba untuk datang dan melihat langsung sumber dari keributan ini. Sesampainya di lorong, lagi-lagi terlihat sebuah pemandangan yang sangat menarik sekali. Pah-chin nampak berdandan dan mengenakan sebuah kostum yang sangat nyentrik. Dia pun berteriak sangat kencang. Ayo semuanya datang dan bergabung ke dalam klub menjahit ini. Jika kalian datang dan bergabung sekarang, maka kalian semua akan mendapatkan kesempatan untuk berfoto langsung dengan host nomor 1 dan host nomor 2 kami. Saat Yasuda mendekat dan membaca tulisan yang tertempel di depan ruangan, dia pun seketika kaget sekali. Ternyata Mitsuya, Pah-chin, dan Pehan membuat sebuah event host club. Atau mungkin sederhananya adalah sebuah event jumpa idola. Pantas saja sejak tadi terlihat banyak antrian dari para perempuan saja. Tidak ada satupun laki-laki yang datang. Mereka semua ternyata sedang menunggu giliran untuk bisa masuk dan berfoto dengan Mitsuya serta Pehan. Wow, menarik banget ya. Rupanya kali ini Mitsuya dan Pehan menggunakan ketenaran dan ketamanan mereka untuk mengundang para siswi sekolah ini supaya tertarik dan mau bergabung ke dalam klub menjahit. Setelah beberapa waktu berlalu dan acara ini sudah selesai, Mitsuya pun langsung menyerahkan semua formulir registrasi yang sudah diisi oleh para siswi lainnya kepada Yasuda dan mempercayakan urusan seleksi serta perekrutan ini kepada Yasuda. Di momen ini, Mitsuya pun kembali mengatakan sesuatu. "Serahkan urusan seperti ini kepada berandalan Yasuda. Tugas kami adalah membuat keributan." Keesokan harinya, terlihat 20 orang yang akhirnya bersedia datang lagi untuk bergabung ke dalam klub menjahit ini. Walau pada akhirnya banyak yang menyerah dan hanya menyisakan 5 orang anggota tetap saja. Di tahun keduanya, klub menjahit ini pun semakin berkembang dan berhasil merekrut 10 orang tambahan lagi. Puncaknya terjadi di tahun ketiga. Pada akhirnya, klub menjahit ini pun bisa menjadi besar dan memiliki 25 orang staf atau 25 orang member tetap yang siap mengajari dan membimbing para anggota-anggota baru lainnya. Kini mimpi atau cita-cita Yasuda untuk mengembalikan dan mengaktifkan kembali klub menjahit pun akhirnya terwujud. Semua ini tentu saja berkat kerja keras dan kesabaran Mitsuya dalam membimbing para anggota-anggota lainnya. Di tengah kegiatan klub ini, tiba-tiba saja terdengar keributan dari luar. Ternyata keributan ini berasal dari Pehan. Dia pun tanpa ragu langsung membuka pintu ruangan klub dan langsung memanggil Mitsuya untuk mengajaknya pergi bermain bersamanya. Melihat tingkah konyol dari Pehan ini, Yasuda pun dengan spontan langsung meneriaki Pehan dan memarahinya. Dari sekian banyak berandalan kuat yang ada di Jepang, hanya ada satu orang yang mampu membuat Pehan ketakutan dan terdiam tanpa bisa melawan. Orang itu adalah Yasuda. Saking seringnya mereka berdebat, para anggota klub menjahit ini pun sampai menganggap jika Yasuda dan Pehan sudah seperti seorang pasangan yang sudah menikah. Nah, itulah kisah kehidupan masa sekolah dari Mitsuya, Pehan, Pah-chin, dan Yasuda. Di luar kehidupan mereka sebagai seorang berandalan yang brutal, ternyata ada sisi lain dari diri mereka yang sangat menarik untuk dibahas dan diceritakan. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.